Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Pada video ini saya akan mempresentasikan tentang revolusi nirkabel yang terdiri dari dua pokok bahasan, yaitu sistem seluler, jaringan komputer, dan akses internet. Sebelum saya memulai presentasi ini, terlebih dahulu saya memperkenalkan nama saya, Maria Francisca Mo, NIM 182241169, saya dari grup B. Pada bagian pertama ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sistem seluler. Sistem seluler awal dirancang terutama untuk transmisi suara dan data yang terbatas dalam bentuk pesan singkat. Saat ini, nirkabel menawarkan jaringan 3 GB dan 4 GB. Yang pertama ada jaringan 3 GB atau 3 GB networks. Dengan kecepatan transmisi mulai 144 kbps untuk pengguna mobile. Seperti sebuah contoh, sebuah mobil lebih dari 2 Mbps untuk pengguna yang diam, menawarkan kecepatan transmisi surel, melihat-lihat web, dan berbelanja online, tetapi sangat lambat untuk video. Yang kedua ada jaringan 4 GB atau 4 GB networks, atau juga disebut dengan jaringan long term evolution. Memiliki kecepatan yang lebih tinggi 100 MB per detik untuk mengunduh dan kecepatan 50 untuk mengunggah. Jaringan 4 GB ini menyediakan lebih dari cukup kapasitas untuk menonton video dengan resolusi tinggi pada smartphone. Di tahun 2012, diperkirakan 1,5 miliar telepon seluler terjual di seluruh dunia. Untuk di Amerika Serikat, terdapat 358 juta telepon seluler yang berlangganan dan 115 juta orang menggunakan smartphone. Sekitar 120 juta orang yang mengakses web menggunakan telepon seluler. Layanan seluler digital menggunakan beberapa standar yang bersaing di Eropa dan hampir seluruh di luar Amerika Serikat. Standarnya adalah Global System for Mobile Communication atau GSM. Terdapat sistem telepon seluler GSM di Amerika Serikat, yaitu T-Mobile dan AT. Untuk standar yang bersaing di Amerika Serikat adalah Code Division Multiplate Access, yang merupakan sebuah sistem yang digunakan Verizon dan Sprint. CDMA ini dikembangkan oleh militer dalam Perang Dunia II. CDMA ini mengirimkan beberapa frekuensi menempati keseluruhan spektrum dan secara tidak beraturan memandu pengguna untuk mengatur frekuensi beberapa waktu, membuatnya menjadi lebih efisien dibandingkan GSM. Pada bagian kedua ini ada jaringan komputer dan akses internet. Yang pertama ada Bluetooth. Bluetooth merupakan nama populer untuk standar jaringan nirkabel 802.15 yang sangat berguna untuk membuat jaringan area personal yang berukuran kecil. Bluetooth ini menghubungkan sampai 8 peralatan dalam area 10 meter, menggunakan daya yang rendah, komunikasi berbasis radio, dan dapat melakukan transmisi sampai 722 kbps dalam jangkauan 2,4 GHz. Bluetooth ini juga memungkinkan beragam perangkat, termasuk ponsel, smartphone, papan ketik nirkabel, mouse, dan printer, untuk berinteraksi secara nirkabel satu dengan yang lainnya. Dalam jangkauan yang kecil, area sejauh 30 kaki atau 10 meter. Selain itu juga, Bluetooth juga dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat yang serupa untuk mengirimkan data, misalnya dari satu PC ke PC yang lain. Walaupun Bluetooth ini merupakan jaringan personal, ia juga digunakan pada perusahaan besar. Sebagai contoh, pengemudi FedEx menggunakan Bluetooth untuk mentransmisi data pengiriman yang ditangkap oleh komputer genggam powerpad mereka ke transmisi seluler.
yang meneruskan data ke komputer perusahaan. Pengemudi tidak lagi harus menghabiskan waktu memasukkan barang genggam ke dalam dock secara fisik pada transmitter, dan Bluetooth telah membuat FedEx berhemat 20 juta US dollar per tahun. Berikutnya ada Wi-Fi dan akses internet nirkabel. Wi-Fi adalah serangkaian standar 802.11 untuk LAN nirkabel dan akses internet nirkabel. Pada standar yang pertama, dari rangkaian yang dapat digunakan secara luas adalah 802.11 yang dapat mentransmisi mencapai 11 Mbps pada jangkauan 2,4 GHz, yang berlisensi dan memiliki jaringan efektif antara 30 sampai 50 meter. Pada standar yang kedua, 8,2.11 dapat mengirim mencapai 54 Mbps pada rentang 2,4 GHz dan memiliki kemampuan transmisi di atas 100 Mbps. Seperti pada PC dan notebook saat ini telah dirancang untuk dapat menggunakan Wi-Fi, begitupun iPhone, iPad, dan smartphone lainnya. Sebagian besar komunikasi Wi-Fi perangkat nirkabel berkomunikasi dengan jaringan kabel LAN menggunakan access point. Access point adalah sebuah kotak yang berisi sebuah penerimaan radio atau radio receiver, atau transmitter dan antena yang terhubung ke jaringan kabel, router, atau hub. Teman-teman bisa melihat contoh atau gambar di samping ini yang menjelaskan tentang LAN nirkabel 802.11 yang menghubungkan sejumlah kecil perangkat mobile ke jaringan kabel LAN yang lebih besar dari internet. Komputer laptop mobile yang dilengkapi dengan antar muka jaringan terhubung kabel LAN dengan melakukan komunikasi pada access point. Access point menggunakan gelombang radio untuk mengirimkan sinyal jaringan dari jaringan kabel klien yang mengubahnya menjadi data yang dapat dipahami oleh perangkat mobile. Klien kemudian mengirimkan data dari perangkat mobile kembali ke access point yang meneruskan data ke jaringan kabel. Yang berikutnya hotspot. Hotspot biasanya terdiri atas satu atau lebih access point yang menyediakan akses internet nirkabel di tempat publik. Hotspot Wi-Fi dapat ditemukan di hotel ruang tunggu bandara, perpustakaan, kafetaria, dan kampus untuk memberikan akses mobile ke internet. Adapun kelemahan Wi-Fi, salah satunya terdapat gangguan dari sistem terdekat yang beroperasi di spektrum yang sama, seperti telepon nirkabel, microwave oven, atau nirkabel LAN lainnya. Namun, ada sejumlah tantangan jaringan Wi-Fi, salah satunya adalah fitur keamanan Wi-Fi, yang memungkinkan jaringan ini rentan dimasuki oleh penyusup. Untuk mengatasi permasalahan ini, dengan menggunakan sejumlah antena nirkabel secara bersama-sama untuk mengirimkan serta menerima data dan teknologi yang disebut MIMO, atau Multiplate Input, Multiplate Output, untuk menyelaraskan sejumlah sinyal radio yang stimulan. Yang terakhir, WiMAX. WiMAX merupakan kepanjangan dari Worldwide Interoperability for Microwave. Adalah istilah-istilah populer untuk standar IEEE 802.16. WiMAX memiliki jangkauan akses nirkabel mencapai 31 mil dan kecepatan transmisi mencapai 75 Mbps. Untuk antena WiMAX, cukup kuat mengarahkan koneksi internet berkecepatan tinggi ke antena atap rumah atau bisnis yang bermil-mil jauhnya. Mobile WiMAX adalah salah satu teknologi 4GIGA. Itu saja presentasi dari saya, dan bagian lainnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Sekian dan terima kasih.